Menurut Bernardin dan Russell dalam Kasuan tahun 2014 menyatakan bahwa pengembangan karir adalah sistem formal, terorganisir, usaha yang terencana untuk mencapai sebuah keseimbangan kebutuhan karir individu dan persyaratan tenaga kerja organisasi. Hal ini adalah mekanisme untuk musyawarah masa sekarang dan kebutuhan di masa depan sumber daya manusia dari sebuah organisasi. Dengan seiring berjalannya waktu, adanya program pengembangan karir ini sangat membantu setiap individu maupun perusahaan dalam mengembangkan keterampilan atau keahlian suatu individu dalam suatu organisasi. Program pengembangan karir biasanya ditangani oleh ahli psikolog atau seorang konselor kerja. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Joko dan kawan-kawan pada tahun 2012, peluang karir bagi perempuan di perusahaan sangat terbuka, meskipun hambatan masih dirasakan oleh karyawan perempuan karena didominasi di tempat kerja adalah karyawan laki-laki. Mereka masih dianggap lebih unggul dibandingkan dengan karyawan perempuan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Yayan Komalasari dan Niputu Dianapura pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa selama masa pandemi COVID-19, sistem work from home atau WFH sangat mempengaruhi proses pengembangan karir wanita, tergantung dari siklus karirnya, di mana semakin baru wanita menapaki jenjang karir, maka semakin merasa bahwa WFH merupakan hambatan dalam berkarir, dan sebaliknya, semakin berada pada akhir karir WFH, sangat mendukung mereka menghadapi berbagai perannya. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Musdalifah pada tahun 2021, dalam penelitiannya Musdalifah ini mengungkapkan bahwa proses pengembangan karir selama mengikuti sistem WFH banyak permasalahan yang terjadi yang menjadikan alasan karyawan mengalami hambatan dalam pengembangan karir karyawan. Dan selama sistem WFH ini diberlakukan, maka akan terjadi penurunan jabatan, mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang karir berikutnya, dikarenakan karyawan tersebut tidak memenuhi keterampilan yang dibutuhkan untuk posisinya saat ini. Karyawan menunjukkan kinerja yang buruk, bentuk upaya mendisiplinkan karyawan karena melakukan pelanggaran, pengurangan staf karena kondisi bisnis tengah merugi, dan adanya perubahan teknologi, teknik, dan metode di mana karyawan lama tidak dapat melakukan adaptasi dengan sistem yang baru dalam perusahaan. Permasalahan berikutnya yaitu dari ketidakikutsertaan karyawan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau training yang diadakan di perusahaan, dikarenakan karyawan WFH tersebut tidak memiliki alat penunjang komunikasi yang disediakan seperti di kantor. Lalu adanya kecenderungan dari beberapa karyawan WFH tidak memahami dengan baik konsekuensi dari kenaikan peluang promosi pada tahapan awal karirnya, sehingga muncul biaya yang hilang akibat tidak dikembangkan keahlian yang bersifat teknis maupun sosial di awal karir. Dan permasalahan yang terakhir selama pandemik ini ialah kesehatan karyawan yang buruk maupun yang memiliki sakit berat selama pandemi yang menjadi hambatan pengembangan karir karyawan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Yang pertama yaitu tentang pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan sebuah rangkaian posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang selama mereka bekerja, mau di lingkungan perusahaan swasta ataupun di pemerintahan ataupun di tempat yang lainnya. Pengembangan karir ini sebuah kegiatan manajemen SDM yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis organisasi. Perkembangan karir tidak hanya berhubungan dengan karakteristik organisasi saja, tetapi berhubungan juga dengan karakteristik diri mereka sendiri atau individu dan disiplin mereka bekerja. Pengembangan karir pegawai adalah pendekatan atau kegiatan yang tersusun secara formal untuk meningkatkan pertumbuhan kepuasan kerja, pengetahuan, dan kemampuan pegawai agar organisasi dapat memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang cocok tersedia dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, perencanaan karir. Perencanaan karir ini merupakan kegiatan atau usaha untuk mengatakan perjalanan karir pegawai serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan karir tertentu. Berdasarkan definisi
yang saya sampaikan bahwa perencanaan karir adalah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu ataupun pegawai, dan secara luas dapat dirinci ke dalam objektif event yang dapat dijadikan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Atau dalam arti yang lebih ringkas, perencanaan karir merupakan proses di mana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari pengembangan karir yang dikemukakan oleh Mangkunegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian, dan yang terakhir yaitu mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Pengembangan diri mempunyai beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini berlangsung sejak lahir sampai usia 14 tahun. Dalam periode ini, orang-orang mengembangkan pemahaman mandiri melalui identifikasi dan interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan guru. Yang selanjutnya itu tahap penjelajahan. Tahap ini berada di usia 15 sampai 24 tahun. Individu tersebut secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha untuk mencocokkan alternatif dengan minat dan kemampuannya, serta mencoba memulai suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu tahap penetapan. Tahap ini berlangsung dari usia 24 tahun sampai 30 tahun, yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. Yang selanjutnya tahap pemeliharaan. Tahap ini berlangsung pada usia 45 tahun sampai 65 tahun. Dalam masa periode ini, orang akan mengamankan tempatnya dalam dunia kerja. Yang tahap terakhir yaitu tahap kemerosotan. Tahap ini disebut juga dengan usia pensiun, di mana individu menghadapi prospek yang harus mereka terima, berkurangnya level kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Kalau zaman dahulu, wanita itu hanya berada di rumah untuk mengurus keperluan rumah tangga. Nah, contohnya tuh memasak di dapur, mencuci piring dan pakaian, serta mengurus anak. Seorang wanita umumnya hanya keluar rumah itu karena ingin belanja kebutuhan sehari-hari dan mengantarkan anak ke sekolah. Nah, peran wanita di masa sekarang sudah tidak hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja, namun telah berkembang sehingga wanita telah banyak berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Dan sudah banyak wanita yang memasuki lapangan pekerjaan atau mengembangkan karir mereka. Keterlibatan kaum wanita dalam dunia kerja atau karir woman itu bukan merupakan hal yang baru. Wanita memiliki banyak kesempatan yang sama seperti dengan kaum pria, baik dalam kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang tinggi maupun kesempatan untuk bekerja. Nah, ada beberapa alasan yang mendorong mereka untuk bekerja dan meninggalkan rumah, antara lain yaitu untuk mandiri secara ekonomi, tidak tergantung pada suami, menambah penghasilan keluarga, mengisi waktu luang, serta untuk mengembangkan prestasi atau keahlian-keahlian yang dimiliki. Itu menurut Ananda tahun 2013. Nah,
Sekarang ini banyak wanita yang kerja di perusahaan ataupun usaha lokal, tetapi akan timbul permasalahan jika wanita bekerja tersebut sudah berkeluarga dan menjadi seorang istri. Nah, secara otomatis wanita karir khususnya yang berkeluarga memiliki peran ganda, yaitu sebagai karyawan suatu perusahaan dan sebagai seorang istri yang harus mengurus anak dan mengurus keperluan rumah tangga mereka. Nah, tidak dipungkiri konflik ini sering menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaan wanita karir tersebut. Berbekal keterampilan manajemen, wanita karir yang potensial mengalami konflik peran ganda pun diharapkan mencapai kinerja seperti yang dituntut oleh perusahaannya. Namun tak semua dari mereka sukses membangun keluarganya karena belum berhasil menyelaraskan peran dalam pekerjaan dengan peran dalam keluarga yang berujung pada terjadinya work-family conflict atau konflik kerja keluarga. Nah, permasalahan atau konflik yang muncul tidak serta-merta terus dibiarkan. Maka dari itu, kita perlu adanya sebuah motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut, atau bisa kita kenal dengan motivasi pencapaian. Nah, motivasi pencapaian ini sendiri yaitu mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka itu mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya mereka untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Motivasi kerja bisa naik turun, bahkan tak jarang hilang sama sekali. Kehilangan motivasi kerja bisa disebabkan karena kita kekurangan alasan mengapa harus bekerja, misalnya karena kita tidak ada lagi motivasi untuk hidup. Hidup tentu mempunyai arti yang luas, bukan sekedar bernafas saja. Hidup menjadi lebih hidup ketika seseorang hidup seleranya, cita-citanya, semangatnya, tenaganya, visinya, bisnisnya, amalnya, kontribusinya pada sesama, dan banyak lagi. Nah, kehidupan motivasi kerja dalam arti luas berarti seperti kehilangan motivasi hidup dalam arti luas pula. Nah, jika kehilangan motivasi dalam kerja dalam waktu yang lama, maka resikonya dalam jangka panjang adalah mati. Kalau sekali waktu kehilangan motivasi hidup dalam waktu pendek, misalnya sejam, 2 jam, atau sering 2 hari, itu normal saja. Namun kehilangan motivasi kerja tersebut tetaplah penyakit yang perlu disembuhkan. Nah, maka dari itu, agar motivasi kita selalu ada, seseorang perlu menetapkan tujuannya. Menurut pendapat dari para ahli, yakni Locke mengatakan bahwa orang termotivasi untuk mencapai tujuan yang jelas. Sebaliknya, orang yang bermotivasi kerja rendah bila tujuannya dari pekerjaannya tidak jelas. Orang yang tujuan tugasnya jelas serta lebih matang akan menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar daripada orang yang tujuannya tugasnya kabur dan terlalu mudah untuk mencapainya. Memberi tujuan yang jelas akan lebih memotivasi daripada harus sekedar mengatakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, padahal tujuan yang harus dicapai tidak jelas. Oleh karena itu, pentingnya rumusan tujuan tiap-tiap pekerjaan agar orang-orang yang akan mengerjakan tetap termotivasi dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Pengembangan karir sebagai konsep menggambarkan proses seumur hidup pengalaman karir individu yang kompleks dan beragam. Melalui proses pengembangan karir, banyak tantangan yang harus dilewati oleh seorang wanita dalam menjalani karir mereka. Beberapa aspek yang dominan pada perempuan yaitu kurangnya rasa percaya diri, mudah terpengaruh, lebih lemah lembut, lebih peka akan perasaan orang lain, lebih emosional, dan lebih membutuhkan keamanan. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek dalam diri perempuan dianggap kurang sanggup untuk bersaing dalam dunia kerja dibandingkan dengan laki-laki yang dipandang lebih tegas dan mandiri.
Dalam menjalani karirnya, perempuan akan menemui banyak hal yang dapat mempengaruhi perkembangan karirnya. Hal-hal yang mempengaruhi dapat berupa hal yang positif yang dapat menunjang pengembangan karir, namun ada juga hal negatif yang menghambatnya. Pengembangan karir kaum perempuan sering terhambat salah satunya karena adanya isu mengenai gender. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan karir perempuan. Yang pertama ada faktor penghambat. Banyak aktivitas kaum perempuan yang dapat membantu mensejahterakan kehidupan menunjukkan adanya perubahan sikap kaum perempuan dari zaman dulu. Perubahan ini bisa dipahami karena umumnya perempuan selama ini hanya sekedar menerima sesuatu yang diberikan oleh pasangannya atau suaminya. Beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penghambat pengembangan karir perempuan yaitu sebagian besar kaum laki-laki menganggap bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang lemah baik secara biologis maupun sosial. Segan mengeluarkan pendapat, menanti untuk diperhatikan dan toleran pada sikap yang tidak profesional. Yang kedua ada faktor pendukung. Para perempuan yang berkontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan keluarganya sebaiknya diberikan kesempatan untuk mewujudkannya. Bahkan dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki kaum perempuan, mereka dapat berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Ada beberapa hal yang mendukung pengembangan karir perempuan. Yang pertama ada multitasking. Perempuan biasanya dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan yang dapat dikerjakan secara cepat. Kedua ada attention to detail. Perempuan biasanya juga memberi perhatian terhadap hal-hal yang kecil, kreatif, dan dapat melakukan inovasi. Yang ketiga ada memiliki indera perasa dan kekuatan perempuan untuk tidak menyerah menjadi keunggulan dalam berkarir. Yang keempat ada dukungan keluarga juga berperan dalam karir perempuan. Dan yang terakhir adanya latar belakang pendidikan yang baik. Oke, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik manajemen karir. Yang pertama yaitu ada karakteristik manajemen karir tradisional yang dikemukakan oleh Banner Robert pada tahun 1999. Adapun karakteristik tersebut ialah 1. Berasumsi jalur karir yang tetap. Hal itu dikarenakan adanya asumsi bahwa perubahan lingkungan itu bersifat gradual, inskremental, atau perubahannya secara bertahap. Atau perkembangannya itu yang sedikit demi sedikit tetapi secara teratur dan dapat diprediksi. Lalu yang kedua yaitu mengenai keberhasilan karir itu diidentik dengan jumlah trofi atau penghargaan yang diperoleh. Yang ketiga yaitu berfokus pada tujuan jangka panjang yang tetap. Lalu yang keempat yaitu meyakini bahwa tujuan itu tergantung pada suatu usia. Dan yang kelima yaitu mengembangkan perencanaan atau pengembangan perencanaan ini bersifat kaku dan pengembangan tujuannya itu tidak pernah diuji ulang lagi. Dan yang keenam yaitu berasumsi bahwa organisasi akan merencanakan dan mengarahkan karir mereka. Dan mereka itu hanya menggantungkan karirnya pada perusahaan. Nah, kalau karakteristik yang dimiliki oleh model manajemen karir tradisional itu bersifat kaku, maka semua orang, baik itu manajer, atau karyawan, tidak dapat berkarir dengan baik. Karena adanya kecenderungan perusahaan yang melakukan perubahan struktur organisasi yang menyebabkan model manajemen karir tradisional ini tidak layak digunakan atau tidak sesuai lagi untuk dipergunakan karena model tersebut hanya menjadikan manajer dan karyawan itu sebagai perencanaan karir. Oke, yang kedua yaitu ada karakteristik manajemen karir baru. Nah, karakteristik manajemen karir baru ini juga dikemukakan oleh Banner Robert pada tahun 1999. Dalam manajemen karir baru, karyawan tidak lagi sebagai perencanaan karir saja, melainkan sebagai career strategist atau ahli strategi karir.
Nah, di sini ada beberapa karakteristik model manajemen karir baru, yaitu 1. Menggambarkan jalur karir yang terputus dan berubah dengan perubahan lingkungan tidak dapat diprediksi. Nah, di sini perusahaan tidak dapat menjamin stabilitas corporate career path atau security of job karyawan. Yang kedua, yaitu mengidentikan keberhasilan karir dengan customer value. Yang ketiga, berfokus pada tujuan ganda berjangka pendek dan panjang. Yang kelima yaitu meyakini bahwa tujuan tidak tergantung pada usia lagi, sehingga mereka bebas menjalankan cara-cara baru pada setiap langkah mereka. Dan yang terakhir yaitu adanya asumsi, atau mereka berasumsi mereka akan merencanakan dan mengarahkan karir mereka sendiri dan tidak lagi bergantung pada perusahaan tempat mereka bekerja. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perbedaan perkembangan karir tradisional dan pengembangan karir baru. Nah, 1. Dalam pengembangan karir tradisional, sifatnya itu sebagai perencanaan karir, sementara dalam pengembangan karir yang baru itu bersifat sebagai career strategist atau ahli strategi karir. Yang kedua, adanya asumsi career path yang tetap. Dan dalam pengembangan karir yang baru, itu asumsi career path-nya itu terputus dan berubah-ubah. Lalu yang ketiga yaitu keberhasilan diidentik dengan trofi yang diperoleh yang dapat diprediksi. Nah, sementara dalam pengembangan karir yang baru, keberhasilan itu diidentik dengan customer value-nya. Lalu yang keempat yaitu berfokus pada jangka panjang yang tetap. Sementara dalam pengembangan karir yang baru, fokusnya itu pada jangka pendek dan jangka panjang. Lalu pada pengembangan karir tradisional, bagian yang kelima yaitu jenjang karirnya itu bersifat linear. Sementara dalam pengembangan karir yang baru, jenjang karirnya itu tidak bersifat linear. Lalu yang keenam yaitu tujuannya itu tergantung pada usia. Sementara pada pengembangan karir yang baru, tujuannya itu tidak bergantung pada usia. Jadi, bagi karyawan yang sudah berusia tua atau yang masih muda itu dapat mengembangkan karirnya sesuai kemampuan mereka atau keterampilan mereka dalam perusahaan atau organisasi. Nah, lalu yang ketujuh yaitu ada perencanaan itu bersifat kaku. Sementara dalam pengembangan karir yang baru, perencanaan atau rencananya itu bersifat fleksibel. Yang kedelapan, adanya arah kemajuannya itu melalui external career markers. Sementara dalam pengembangan karir baru, arah kemajuannya itu disesuaikan dengan kebutuhan customer. Dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir yaitu karyawan menggantungkan karirnya pada perusahaan, itu dalam pengembangan karir tradisional. Sementara dalam pengembangan karir yang baru, karyawan tidak menggantungkan karirnya pada perusahaan. Jadi mereka mengarahkan atau bisa mengembangkan karir itu dengan cara mereka sendiri dan dengan kemampuan mereka sendiri.